Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadir ra'ufi ila ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'ihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Waqad qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah berjumpa dengan bulan Sya'ban. Bertepatan pas hari ini adalah hari Jumat tanggal 1 Sya'ban, bulan yang menandai bahwa kita semakin mendekati bulan suci Ramadan. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam hitungan kalender Hijriah. Terletak setelah bulan Rajab dan sebelum bulan Ramadan. Secara bahasa, Sya'ban berakar dari kata Arab syi'ab yang berarti jalan di atas bukit. Maknanya apa? Jalan ini bisa dikiaskan dalam pengertian bahwa kita sedang menapaki jalan menuju Ramadan. Bahwasanya kita sudah berjalan di atas bukit yang paling tinggi. Dan bukit yang paling tinggi itu adalah puncaknya, itu adalah yang paling dimuliakan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentang bulan Ramadan tak perlu ditanya lagi. Bulan ini mendapat tempat khusus dalam ajaran Islam. Pada bulan ini seluruh pahala, seluruh ganjaran, seluruh balasan amal kebaikan dilipat gandakan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kasih sayang Allah ditumpahkan dalam 10 pertama di bulan Ramadan. Pintu pengampunan dibuka lebar pada 10 kedua di bulan Ramadan, dan pembebasan dari neraka diterapkan pada 10 ketiga di bulan Ramadan. Bahkan umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Singkat kata, Ramadan menjadi bulan spesial hubungan antara hamba dengan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terus kita hari ini Jumat
ini adalah Jumat pertama di bulan Sya'ban, bahwasanya kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah sebuah kesempatan introspeksi diri, koreksi diri, dan kemudian mau memperbaiki diri adalah di bulan ini. Bagaimana ibadah kita dengan Allah, bagaimana hubungan sosial kita dengan sesama makhluk Allah, itu harus kita koreksi pada bulan ini. Karena bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan penentu, yang mana nanti di situ ada malam di tanggal 15 itu dikatakan nisfu Sya'ban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Usama bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. An Usama bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Usama bin Zaid itu berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala, Nabi menjawab, Nabi membalas, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang. Bainar Rajab wa Ramadan, karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Rajab banyak peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dari peristiwa Isra Mi'raj itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah yang besar, anugerah yang agung, yaitu salat 5 waktu. Dan yang itu yang kita lakukan sampai saat ini. Anugerah terbesar di bulan Rajab adalah salat 5 waktu. Anugerah yang terbesar di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan, dan di sana ada Lailatul Qadar. Tetapi bagaimana anugerah yang terbesar di bulan Sya'ban adalah di sana ada yang namanya malam nisfu Sya'ban, atau tanggal 15 di malam tanggal 14 di malam 15 itu dikatakan malam nisfu Sya'ban, di mana buku catatan amal kita, amal ibadah kita akan dilaporkan, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata di tanggal 14 atau di tanggal malam 15 itu kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, siang harinya kalau kita dianjurkan puasa, mau berpuasa, maka insya Allah termasuk buku catatan amal kita akan ditulis sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai orang yang baik ibadahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaimun. Maka dari itu, karenanya kata baginda Rasulullah, karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan, hari-hari utama al-ayyam al-fadhilah ini dapat ditemukan pada setiap tahun,
pada setiap bulan dan tiap minggu dalam siklus bulanan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bulan Sya'ban merupakan bagian dari al-asyhur al-fadilah, bulan-bulan utama, bulan-bulan yang diutamakan, sebagaimana bulan Rajab, sebagaimana bulan Dzulhijjah, sebagaimana bulan Muharram. Bobot nilai keutamaan puasa pada bulan-bulan utama, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, itu lebih unggul dibanding pada bulan-bulan biasa. Berpuasa juga menjadi amalan yang jelas-jelas dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengapa puasa? Puasa di bulan Sya'ban menandai tentang kesiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semakin intensif seseorang melaksanakan ibadah di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, semakin matang pula kesiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Disinilah relevansi makna jalan di atas bukit. Bulan Sya'ban menjadi jalan mendaki untuk meraih puncak kemuliaan yang tersedia di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda bahwa beliau ingin ketika amal kebaikan diangkat, beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih barangkali para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada di antara kita, anak kita, istri kita, yang di bulan suci Ramadan kemarin belum lunas atau masih punya hutang puasa. Kesempatan yang baik yang pada hari ini, pada bulan ini, sekarang tanggal 1 Sya'ban, maka kalau bisa, kalau masih merasa pula hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita berpuasa dengan niat melunasi hutang puasa yang kemarin belum kita laksanakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kata kunci penting dalam hal ini adalah kesiapan. Kata ini pula yang sering diabaikan tatkala kita memasuki bulan Sya'ban. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan rohani untuk menerima suasana yang paling sakral dalam bulan suci Ramadan, yakni bulan Ramadan, sehingga kesiapan lebih berorientasi spiritual, berorientasi pada rohani kita ketimbang material. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita lihat perubahan suasana di sekeliling kita saat bulan Sya'ban tiba. Kalau kita lihat pusat-pusat perbelanjaan kian ramai, kadang-kadang tiket-tiket stasiun atau pesawat dengan cepat pada bulan Sya'ban itu kadang-kadang terbeli. Jumlah belanja pada bulan Sya'ban itu meningkat dan lain sebagainya. Semua ini mungkin kita bisa sebut sebagai persiapan yang material dalam persiapan menghadapi bulan Ramadan. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi alangkah baiknya persiapan spiritual rohani kita juga kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang tak kalah penting dicatat adalah bahwa bulan ini, bulan Sya'ban ini, mengandung pertengahan spesial yang dikenal dengan nisfus Sya'ban. Secara harfiah nisfus Sya'ban berarti hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Imam Al-Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat, sebagai malam yang penuh dengan ampunan, sebagai malam yang penuh dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah menganugerahi sepertiga syafaat kepada hambanya, dan seluruh syafaatnya secara penuh pada malam ke-14. Dengan demikian pada malam ke-15
umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Jadi pada malam ke-15 bulan Sya'ban inilah catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesibuk apapun kegiatan kita, diusahakan nanti ketika di malam nisfu Sya'ban usahakan berdoa walaupun hanya 5 menit, merenung sejenak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil, tidak mungkin kita sebagai manusia itu sempurna ibadah kita. Maka dari itu kita harus mengetahui waktu-waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajabah yang mudah dikabulkan oleh Allah adalah di antaranya di malam tanggal 14 Sya'ban atau malam hari tanggal 14 dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain puasa, menghidupkan malam nisfu Sya'ban juga sangat dianjurkan, khususnya malam nisfu Sya'ban. Maksudnya menghidupkan malam di sini adalah memperbanyak ibadah dan melakukan amal baik pada malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menegaskan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang meminta ampun pada malam itu. Sebesar apapun dosa kita yang berhubungan dengan Allah akan diampuni kalau kita mau meminta ampun kepada Allah. Allah mengasihi orang yang minta dikasihi. Allah sangat mengasihi hambanya yang berdoa pada malam itu. Dan Allah menjawab doa orang yang meminta, serta Allah melapangkan penderitaan. Allah melapangkan penderitaan orang yang susah, dan Allah membebaskan sekelompok orang dari api neraka. Intinya apa? Yang dipandang, yang ditengok, yang dilihat, yang diperhatikan oleh Allah adalah di dalam hati kita, dalam diri kita. Ketika kita memohon kepada Allah, Allah pasti mengabulkan kita. Karena yang ditengok, yang dilihat bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat atau harta yang kita miliki, bukan, tetapi adalah hati kita, amal ibadah kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang ditengok, yang dilihat, yang dipandang, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan jabatanmu, bukan pangkatmu, bukan hartamu, tapi yang ditengok, yang dilihat oleh Allah adalah hatimu, amal ibadahmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dianugerahi umur panjang yang barokah, diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Harapannya kita semua dapat meningkatkan kualitas kehambaan kita dan merangkuh dan menggayuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadata man amana bihi wa salam wa hada man ghafara bihi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adhan wa adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum
بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وهي بالمؤمنين من عباده وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعلى طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأصيته ونسينا وعلمته وجهلنا ولا تدع لنا عملا إلا بلغتنا ولا سولا إلا سوغتنا ولا خيرا إلا أعطيتنا ولا شرا إلا كفيتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله